Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan Beta Gerson Balap. Di saat ini ingin membuat video ini dalam rangka untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan Angkatan Muda GPM, bahwa dalam setiap pelaksanaan pendidikan kader jenjang dasar dalam konteks daerah Pulau Ambon, kita sering dipercayakan untuk membawakan materi sejarah anggaran dasar anggaran rumah tangga. Dan dalam setiap pembawaan materi saya sering mengajukan satu pertanyaan kritis sebagai media untuk mengasesmen pengetahuan teman-teman kader AMGPM yang merupakan peserta PKJD, sejauh mana pemahaman kader terkait dengan Angkatan Muda GPM. Kurang lebih pertanyaannya begini: kenapa Angkatan Muda GPM itu memiliki anggaran dasar rumah tangga? Dia berbeda dengan wadah-wadah pelayanan yang lain, misalnya Pelpri, Pelwata, dan lain-lain. Dan biasanya pertanyaan ini dijawab oleh teman-teman kader AMGPM di daerah Pulau Ambon itu, bahwa karena memang Angkatan Muda adalah organisasi, sewajarnya kalau organisasi itu punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tapi saya belum menemukan satu jawaban yang filosofis dan sosiologis dalam mengurai pertanyaan yang kemudian saya ajukan itu. Oleh karena itu saya membuat video ini juga dalam rangka untuk memberikan penjelasan, menyampaikan apa yang saya ketahui atau preferensi saya dalam kerangka untuk dibagikan kepada teman-teman untuk memperkaya kasana berpikir kita di Angkatan Muda GPM atau AMGPM itu. Nah, yang pertama, kenapa sampai Angkatan Muda GPM atau AMGPM itu memiliki anggaran dasar rumah tangga? Kita kembali kepada asas yang dianut oleh AMGPM, bahwa AMGPM itu menganut dua asas. Yang pertama adalah asas sentralisasi visi, dan yang kedua adalah asas desentralisasi prakarsa. Ketika kita berbicara dalam konteks asas sentralisasi visi, maka kita bicara dalam konteks visi Angkatan Muda GPM atau AMGPM itu hanya terpusat, hanya terpola pada Gereja Protestan Maluku. Oleh karena itu dalam konteks pelayanan kita menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita adalah wadah tunggal pembinaan pemuda GPM yang dibentuk oleh gereja untuk melakukan fungsi-fungsi pembinaan terhadap pemuda gereja. Dan yang kedua adalah asas desentralisasi prakarsa. Ketika kita berbicara dalam konteks asas desentralisasi prakarsa, maka gereja memberikan kewenangan kepada Angkatan Muda GPM atau AMGPM untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya secara mandiri. Dalam konteks mengatur dan mengelola rumah tangga AMGPM secara mandiri itu, maka Angkatan Muda GPM dipandang perlu untuk memiliki anggaran dasar anggaran rumah tangga, atau biasa kita sebut itu sebagai konstitusi, sebagai sumber hukum tertinggi untuk mengatur mengelola rumah tangga AMGPM secara mandiri. Nah, di titik itulah Angkatan Muda GPM memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oleh sebab itu, dalam konteks pelayanan, kita menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari Gereja Protestan Maluku, sedangkan dalam konteks institusi kelembagaan, kita terpisah dengan Gereja Protestan Maluku. Oleh karena itu, hubungan yang terbangun antara AMGPM dan gereja secara institusi adalah hubungan koordinatif. Demikian penjelasan yang bisa kita sampaikan di saat ini, kiranya dapat memperkaya kasana pengetahuan dan kasana berpikir kita sebagai kader-kader AMGPM, khususnya bagi teman-teman di daerah Pulau Ambon. Terima kasih, shalom. Kamu adalah garam dan terang dunia.